Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Fajrina Zahra Tunisa, Lailul Hajrianti, dan Rizky Putri Awalia akan menjelaskan materi tentang landasan biologis pada bahasa. Saya Lailul Hajrianti akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu landasan biologis bahasa. Kemampuan berbahasa merupakan suatu yang istimewa. Hal ini juga sebagai pembeda antara manusia dengan makhluk lainnya. Usaha yang dilakukan beberapa ahli seperti Hayes, Kellogg, Gardner, dan Primack untuk mendidik simpanse berbahasa itu tidak berhasil. Bukan karena kekurangan atau kelemahan pada penelitian yang mereka lakukan, namun ketiadaan bahan baku pada simpanse itu sendiri, yakni dari segi biologis dan segi neurologisnya. Dari segi biologis, perkembangan alat ujar yang terjadi pada manusia merupakan proses yang paling terakhir dan paling sempurna. Lalu yang selanjutnya ada perkembangan alat ujar. Perkembangan alat ujar dari zaman purbakala itu akan tampak bahwa manusia ini mempunyai pertumbuhan yang paling belakang dan paling sempurna. Penelitian para ahli purbakala menunjukkan bahwa kehidupan di dunia ini dimulai dari 3.000 juta tahun yang lalu dalam bentuk organisme uniseluler. 350 juta tahun kemudian berkembanglah makhluk semacam ikan atau yang disebut dengan agata yang tak berahang. Lalu 50 juta tahun kemudian muncullah makhluk pemula dari amfibi. Makhluk ini mempunyai paru-paru dan laring. Ini menunjukkan telah mulainya tumbuh jalur ujaran, meskipun bunyi yang keluar barulah desah pernafasan saja. Ketergantungan pada air menjadi lebih kecil dengan tumbuhnya reptil. Lalu pada 70 juta tahun yang lalu muncullah makhluk mamalia yang pertama. Evolusi lain yang penting adalah mulai adanya tulang tiroid dan bentuk pertama dari selaput suara. Karena telah adanya paru-paru dan selaput suara ini, maka getaran selaput ini dapat mulai dikontrol. Alat pendengaran mulai berkembang. Alat ujar yang sudah ada seperti ini membuat mamalia seperti monyet, kambing, dan lain-lain dapat mengeluarkan bunyi. Perkembangan biologis lainnya yang terkait adalah adanya perubahan perkembangan otot-otot pada muka, tumbuhnya gigi, dan makin naiknya letak laring yang memungkinkan makhluk untuk bernafas sambil makan dan minum. Perkembangan terakhir adalah pada primata dan manusia. Alat-alat penyuara seperti paru-paru, laring, faring, dan mulut pada dasarnya sama dengan yang ada pada mamalia lainnya. Hanya saja pada manusia, alat-alat ini telah lebih berkembang. Struktur mulut maupun lidahnya itu berbeda. Akan tetapi, perbedaan lain yang lebih penting antara manusia dengan binatang adalah struktur dan organisasi otaknya. Materi yang selanjutnya yaitu tentang struktur mulut manusia versus binatang. Kelompok manusia yang dinamakan hominids itu sendiri juga berevolusi. Nah, konon yang tertua itu ditemukan di Afrika dan hidup pada 4,5 juta tahun yang lalu. Sementara itu, muncul kelompok manusia Homo pada 3 juta tahun yang lalu dan baru menjadi manusia modern sekitar 175.000 tahun yang lalu. Nah, pertemuan bahasa diperkirakan sekitar 100.000 tahun yang lalu. Meskipun ada kemiripan antara manusia dan simpanse, tetap saja kedua makhluk itu berbeda dan yang membedakan keduanya adalah kemampuan mereka dalam berkomunikasi dengan bahasa. Nah, perbedaan kemampuan ini bersifat genetik. Artinya, manusia dapat berbahasa dan sedangkan primata lain tidak karena komposisi genetiknya. Artinya manusia dapat berbahasa sedangkan primata lain tidak karena komposisi genetik antara kedua kelompok primata ini berbeda. Nah, hal ini sangat
tampak pada struktur biologis alat ucap mereka atau dari suaranya. Pada primata atau non-manusia yang sering kita sebut dengan simpanse, lidahnya ini mempunyai ukuran yang tipis dan panjang, tetapi semuanya ada di dalam rongga mulutnya. Nah, bentuk yang seperti ini lebih cocok sebagai alat untuk kebutuhan yang non-vokal, seperti meraba, menjilat, dan menelan mangsa. Nah, kemudian secara komparatif, rasio lidah dengan ukuran mulut juga sempit sehingga tidak banyak ruang untuk mengeluarkan lidah ke arah atas, ke bawah, ke depan, dan ke belakang. Nah, ruang gerak yang sangat sempit ini tidak memungkinkan untuk binatang memodifikasi arus udara menjadi bunyi-bunyi yang berbeda dan distintif. Yang selanjutnya ada sistem komunikasi hewan. Pada binatang, terutama pada manusia, kerja saraf yang bertingkat tinggi adalah sumber sebagai reaksi yang berbentuk kekuatan, dan kerja saraf itu erat sekali dengan tergantung dari berita-berita atau message. Denyut saraf yang berasal dari panca indera menggiatkan pusat. Sesampai di pusat, denyut saraf itu menimbulkan jawaban-jawaban refleks. Jawaban-jawaban itu diselaraskan dengan berita-berita yang telah membangkitkannya. Di antara reaksi-reaksi yang ada atau yang ia alami, artinya binatang serta-merta mewujudkannya tanpa didikan atau berkat sifat-sifat atau sistem syarafnya. Sebaliknya, ada reaksi binatang yang tidak begitu saja timbul dari kemampuan kodratnya. Reaksi-reaksi itu dapat timbul berkat didikan dan kemahiran yang diperoleh dari pengalaman, usaha, dan kekeliruan dalam lingkungan hidup yang selalu sama. Dapat juga didikan dan kemahiran itu tergantung campur tangan atau intervensi aktif oleh individu-individu lain dari jenis yang sama, seperti ayah induknya atau jenis lain dari umpamanya manusia yang mengasuh ia, atau manusia itu sendiri memeliharanya di rumah. Binatang yang terkuasai oleh naluri tidak memandang secara menyeluruh akan situasinya. Ia menandakan reaksi yang selaras dengan rangsang yang diterima pada waktu itu. Ia tidak ambil pusing pada rangsangan lain yang diserap oleh panca inderanya. Dalam alam binatang ada banyak cara berkomunikasi sebagai pengganti bahasa. Nah, gerak-geriknya cukup mempunyai arti dan dapat membuat keperluan-keperluan yang sederhana diketahui oleh mereka yang tidak kenal bahasanya. Misalnya burung, lebah, ikan, lumba-lumba, dan simpanse. Di samping struktur mulut manusia yang secara biologis berbeda dengan struktur mulut binatang, bahasa juga terkait dengan biologi dari segi yang lain. Hal ini terutama tampak pada proses pemerolehan bahasa. Dimanapun di dunia ini, anak memperoleh bahasa dengan melalui proses yang sama. Antara umur 6-8 minggu, anak mulai mendekut, yakni mereka mengeluarkan bunyi-bunyi yang menyerupai bunyi vokal dan konsonan. Bunyi-bunyi ini belum dapat diidentifikasi sebagai bunyi apa, tetapi sudah merupakan bunyi. Pada sekitar umur 6 bulan, mulailah anak dengan celoteh, yakni mengeluarkan bunyi yang merupakan suku kata. Pada umur sekitar 1 tahun, anak mulai dapat mengeluarkan bunyi yang dapat diidentifikasikan sebagai kata. Untuk bahasa yang kebanyakan monomorfemik atau bersuku kata satu, maka suku itu atau sebagian dari suku mulai diujarkan. Untuk bahasa yang kebanyakan polimorfemik, maka suku akhirlah yang diucapkan. Kemudian anak akan mulai berujar dengan ujaran satu kata.
Lalu menjelang umur 2 tahun, mulailah dengan ujaran 2 kata. Akhirnya, sekitar umur 4 atau 5 tahun, anak dapat berkomunikasi dengan lancar. Patokan minggu, bulan, dan tahun seperti yang telah disebutkan haruslah dianggap relatif karena faktor biologi pada manusia itu tidak semua sama. Yang penting dari patokan itu adalah urutan pemerolehan pada anak itu sama, dari dekutan ke celoteh, lalu ke ujaran 1 kata, dan kemudian ke ujaran 2 kata, dan seterusnya. Sejak kira-kira 1 abad yang lalu, sudah ada asumsi dasar bahwa ada kaitan langsung antara bahasa dan otak. Yang selalu dicari jawabannya hingga sekarang ialah di mana pusat-pusat di dalam otak manusia untuk kemampuan dan perlakuan yang disebut lokalisasi. Seorang ahli bernama Dr. Paul Broca mengatakan bahwa kemampuan berbicara kita berpusat pada otak sebelah kiri. Dengan fakta-fakta seperti dipaparkan sebelumnya, maka pandangan masa kini mengenai bahasa menyatakan bahwa bahasa adalah fenomena biologis, khususnya fenomena biologi perkembangan. Arah dan jadwal munculnya suatu elemen dalam bahasa adalah masalah genetik. Orang tidak dapat mempercepat atau memperlambat munculnya suatu elemen bahasa. Faktor lingkungan memang penting, tetapi faktor itu hanya memicu apa yang sudah ada pada biologi manusia. Pada dasarnya, perkembangan bahasa manusia itu terkait erat dengan faktor biologinya. Faktor yang juga sangat penting dalam penguasaan bahasa adalah faktor neurologis. Di samping bentuk tubuh dan ciri-ciri fisikal lain yang membedakan manusia dari binatang adalah otaknya. Kerbau dan gajah jelas mempunyai otak yang lebih besar dari otak manusia. Tetapi tetap saja makhluk-makhluk itu tidak dapat berbahasa. Sebaliknya, manusia non-sefalik atau manusia kate yang otaknya hanya sekitar 400 gram dan kira-kira sama dengan berat otak seekor simpanse umur 3 tahun dapat berbicara secara normal, sedangkan simpanse tidak. Seperti yang sudah dikatakan sebelumnya, meskipun ukuran otak manusia hanya maksimal 2% dari seluruh ukuran badannya, ia menyedot banyak sekali energi. Apabila aliran darah pada otak tidak cukup atau ada penyempitan pembuluh darah atau gangguan lain yang menyebabkan jumlah oksigen yang diperlukan berkurang, maka akan terjadi kerusakan pada otak. Penyakit yang disebabkan oleh pecahnya pembuluh darah, tersebatnya pembuluh darah, atau berkurangnya oksigen pada otak dinamakan stroke. Stroke mempunyai berbagai macam akibat. Karena adanya kontrol silang dari hemisfer kiri dan hemisfer kanan, maka stroke yang terdapat pada hemisfer kiri akan menyebabkan gangguan pada belahan badan sebelah kanan. Sebaliknya, kalau stroke itu terjadi pada hemisfer kanan, maka bagian kiri tubuhlah yang akan terganggu. Akibat penyakit stroke juga ditentukan oleh letak kerusakan pada hemisfer yang bersangkutan. Pada umumnya, kerusakan pada hemisfer kiri mengakibatkan munculnya gangguan wicara. Gangguan macam apa yang timbul ditentukan oleh persisnya di mana kerusakan itu terjadi. Nah, gangguan wicara yang disebabkan oleh stroke dinamakan afasia. Demikian pemaparan materi dari kelompok 9. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.